Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika antus salam wa khayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ta'azzal jalal wal ikram. Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaihil nusur. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dibangunkan kita dari kematian sementara yang tidur malam. InsyaAllah kita masih diberi kesempatan hidup satu hari ini insyaAllah, sehingga kita bisa menuai daripada pahala, tambahan pahala dan berkekurangan dosa. Itulah keberkahan hidup. Tujuan dihidupkan Allah sesuai dengan filsafat Al-Quran adalah kita untuk mensucikan Allah, zat Allah, yakni dengan setinggi-tingginya pensucian sebagai Al-Khaliq, pencipta seluruh jagat raya di atas bumi, di langit maupun di dalam bumi, yakni pensucian setinggi-tingginya pensucian, yakni kalimatul tauhid, asbab nubuah kenabian semua nabi dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, yakni la ilaha illallah dakhalal jannah. Itulah filsafat agung, filsafat Al-Quran, filsafat Allah. Diciptakan manusia tujuan adalah untuk bisa mensucikan Allah sebagai satu-satunya zat di alam ini, di jagat raya ini, Tuhan Al-Khaliq, pencipta. Tidak ada sekutu baginya dan tidak ada yang menyamai zatnya. Itulah pensucian yang paling agung. La ilaha illallah dakhalal jannah. Itulah misi kemanusiaan manusia diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menyembah, menghamba, mensucikan sebagai hamba Allah, mengibadai Allah satu-satunya, menyembah, mensucikan dengan kalimat yang paling suci, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Itulah tujuan diciptakan manusia. Allah ingin disucikan dengan la ilaha illallah oleh makhluknya. Dakhalal jannah, jaminan surga. Itu misi abadi kemanusiaan, yakni mensucikan asma Allah, nama Allah, dengan kalimatul a'la, kalimatul yu'na alaih, kalimat yang paling tinggi. Tiada tandingannya kalimat ini, yakni la ilaha illallah, tiada Tuhan sebagai sang Khalik, Maha Pencipta, kecuali selain
Allah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Dengan syariat penyembahan Allah, sholat 5 waktu di masjid, kita dituntut, diwajibkan oleh Allah untuk mensucikan tiap sholat 5 waktu di masjid. Itu saja 5-10 menit insya Allah. Inilah hakikat diciptakannya manusia dan alam raya ini. Tidak lain adalah untuk mensucikan Allah dengan la ilaha illallah. Ini tujuan otentik, tujuan utama, tujuan yang sangat khas, spesifik, khusus. Diciptakan semua manusia, semua makhluk di dunia ini. Allah ingin untuk disucikan oleh makhluknya dengan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini filsafat agung, filsafat jalan menuju Tuhan yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi besar Muhammad SAW ini. Mari kita zikrullah dengan kalimat la ilaha illallah. Tiada pencipta, tiada Tuhan, tiada Al-Khaliq, Maha Pencipta kecuali dari Allah. Inilah kalimat pamungkas yang harus kita ucapkan. Wa man kana akhiru ka kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, maka dijamin surga. Insya Allah kita diberi kekuatan oleh Allah mengucapkan kalimatul aula, kalimatul azam, kalimatul azim, aulul azam. Kalimat yang sangat agung ini, yang hanya orang-orang muslim lah yang beriman, yang menyerah diri, yang mampu menetapi daripada makna kalimat la ilaha illallah. Inilah tauhid paling sempurna. La ilaha illallah. Kul kulum min indillah. Tiada Tuhan selain Allah. Kul kulum, katakan kulum semua min indillah, dari sisi Allah. Semua dari sisi Allah. Dicabutnya asbab hidayah kebaikan, kita akan jadi munafik. Dicabutnya asbab kebaikan, kita akan jadi koruptor, pelacur, penzalim, pemabuk, karena kita telah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah telah menutup daripada hati mereka, penglihatan mereka, dan menutup daripada pendengaran mereka. Wa ala sam'ihim ghishawah, mereka Allah telah menutup daripada pendengaran mereka. Ini pendengaran rahmati Allah. Semua kul min ini. Inilah filsafat aku, semua dari sisi Allah. Kenapa Allah menutup khatamallahu ala qulubihim, menutup hati mereka dari kebenaran? Jawabannya cuma satu. Karena mereka enggan mensucikan Allah melalui salat 5 waktu di masjid. Mereka enggan. Karena keengganan itulah telah melalaikan Allah, maka Allah lalaikan juga mereka. Dengan melalaikan, menutup daripada hidayah kebaikan. Hidayatul albar, hidayatul bar, hidayatul bir, menutup hidayah dari kebaikan. Ditutup. Tentu ada asbabnya. Iya, ada asbabnya, karena mereka enggan menyembah Allah di masjid 5 waktu. Enggan mereka. Mereka menukarkan kebaktian kepada Allah dengan kenikmatan dunia, nikmat tidur subuh,
tidak mampu dibangunkan oleh suara azan. Ini menukar ketakwaan dengan kenikmatan dunia sesaat saja. Akan ditinggalkan semua menuju pengadilan Allah berupa siksa kubur, nikmat kubur berupa siksa neraka dan siksa dan nikmat surga kelak di kemudian hari pada setelah kita meninggal, alam kubur menanti kita. Kita akan mendapat nikmat kubur dan siksa kubur terserah daripada amalan kita. Kita akan mendapat nikmat akhirat surga atau nikmat atau siksa akhirat neraka terserah kepada amalan kita dan iman yakin kita kepada Allah. La ilaha illallah, inilah jalan suci, jalan warasatil anbiya, pewaris nabi-nabi kami lah para dai, para asatid, para asatizah. Itu adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Allah untuk mengarahkan manusia ke jalan surga, jalan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalimatul azam, kalimatul aula, kalimat yang khas, kalimat yang paling tinggi. Dengan asbab itulah Allah menciptakan dunia seisinya, sehingga dia mampu mengabdi kepada Allah, mensucikan Allah, dan Allah akan beri hidayah kebaikan. Hidayah Allah kebaikan, mereka akan baik. Mereka akan baik karena telah diberi hidayah kebaikan oleh Allah. Asbab apa? Asbab mereka istiqomah dalam mensucikan Allah lewat sholat 5 waktu di masjid. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya di pagi buta ini subuh kita sudah dikumandangkan hayya 'alas shalah. Marilah kita sholat. Hayya 'alal falah, as-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. 2 rakaat, 5 menit sampai 10 menit tidak sampai. Kita datangi masjid. Kita sholat di masjid. Kita mensucikan Allah, itulah ibadah yang khas. Sebelum aktivitas pagi, aktivitas hari ini, kita didahului dengan bersuci, berwuzu. Sebelum berwuzu kita berkumur, membersihkan mulut, gigi dari sisa makanan, membersihkan saluran hidung, bulu-bulu hidung dengan muter-muter jari kelingking. Kita akan bersih. Bagi yang hadas besar kita mandi jinawat, bagi hadas kecil kita berwuzu. Bersih kita, menggunakan pakaian penutup aurat yang bersih suci. Lalu kita melangkahkan kaki kita, olahraga ke masjid, berjalan kaki. Insya Allah inilah keberkahan yang paling otentik. Dari sinilah asbab surga. Inilah asbab jalan surga. Ini tujuan para dai, para ustadz, yakni mengarahkan manusia ke jalan surga. Jalan sholat 5 waktu, subuh di masjid, zuhur, asar, maghrib, isya, insya Allah. Inilah jalan surga, inilah jalan sufi. Tidak ada tandingannya. Cuma 5-10 menit, tidak lama. Ini selalu diarahkan, dikumandangkan oleh para ustadz, ustazah, asatizah yang tidak minta bayaran. Kita dengar tausiahnya, insya Allah kita menemui kebahagiaan di alam kubur dan di alam akhirat. Berjuta-juta manusia sangat ingin dihidupkan kembali ke dunia hanya untuk sholat subuh 5-10 menit. Itu karena mereka tahu fadilahnya sholat subuh. Biar merangkak pun sakit, merangkak menuju ke masjid. Karena mereka tahu fadilahnya setiap sholat subuh.
Kita dibangunkan istana megah di surga. Kita dilepaskan daripada siksa kubur, kita dilepaskan dari siksa akhirat. Itu fadilah tertinggi. Kalau mereka tahu itu fadilah daripada sholat subuh atau sholat 5 waktu di masjid. Mereka diakui sebagai umat Muhammad karena sunnah Nabi sholat di masjid. Sehingga loloslah mereka. Muhammad akui sebagai umatnya, lalu panggil malaikat Ridwan penyewa surga, giring manusia ini ke surga. Loloslah mereka. Kenikmatan menanti. Bagi mereka yang tidak diakui umat Muhammad, tidak pernah sholat subuh, sholat 5 waktu di masjid, maka dipanggillah malaikat, Malik, giring, seret manusia ini ke neraka, manusia jahanam ini. Gemetar hatinya melihat gelegar panas siksa api jahanam, na'udzubillah min dzalik. Karena mereka tidak diakui sebagai umat Muhammad, karena mereka tidak pernah menjalankan sunnah Nabi. Aswaja ahli sunnah wal jamaah itu adalah mereka yang senantiasa menjalankan sunnah Nabi setiap saat, bukan setiap hari, tiap saat, tiap 5 waktu, 1 hari. Yakni sunnah sholat 5 waktu di masjid. Itu sebagai tanda kaki ini akan jadi saksi, akan bicara kepada Muhammad, ini Muhammad hambamu, saya kakinya, kasih syafaatmu, kasih masuk surga, panggil itu malaikat Ridwan. Inilah otentik daripada ajaran sholat 5 waktu di masjid. InsyaAllah pendengar dari rahmati Allah, kita bisa diberi kekuatan oleh Allah. Kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.